Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi. Jadi kita akan melakukan simulasi tentang firewall. Tujuan dari simulasi ini untuk mengetahui cara input dan forward di Mikrotik. Lanjut ke percobaan. Jadi di sini kita membuat skemanya terlebih dahulu, skenario-nya. Di materinya seperti ini, dan kita akan melakukan ke GNS 3 untuk menerapkan skenario-nya atau skemanya. Nah, di sini saya sudah membuat skema dari simulasi firewall. Tampilannya seperti ini. Di sini saya membutuhkan cloud, terus 2 switch, 1 router, dan 2 PC. Kita lanjut ke materi terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 PC dalam jaringan private terhubung dengan jaringan publik menggunakan router firewall Mikrotik. Lanjut ke langkah percobaannya. Yang pertama, sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox host only adapter. Jadi di sini nanti kita setting terlebih dahulu network connection-nya. Kita masuk ke Wi-Fi, lalu kita properties. Kita masuk ke sharing-nya. Dan ini kita centang allow-nya. Allow ini ada 2 allow, kita centang dua-duanya. Dan untuk home network connection-nya kita hubungkan dengan VirtualBox host only network. Lalu klik OK. Oke, ini VirtualBox host only network yang akan dihubungkan. Kita lanjut ke materi di langkah percobaan kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkahnya seperti apa. Setelah itu langsung kita menuju ke implementasinya. Dan yang kedua, kita buat skemanya terlebih dahulu seperti yang tadi sudah saya tampilkan. Itu merupakan skema yang kita gunakan di GNS. Jadi di sini ada 4 komponen, 1 cloud, Ethernet switch, router, dan 2 PC. Yang ketiga, kita akan menghubungkan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter. Terus percobaan yang keempat, ini kita configure root dari Winbox PC1. Jadi pertama kita buat IP-nya ini kita setting di DHCP kliennya di Ether 1. Jadi kita pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP kliennya seperti gambar di sini. Nah, setelah itu jadi di interface Ether 2 ini kita masukkan IP address-nya 192.168.254. Tampilannya seperti ini. Jadi kita akan menyeting IP address-nya. Lanjut ke yang kelima, ini kita setting agar IP di DNS-nya ini, DNS di IP-nya ini menjadi agar routernya menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Jadi kita setting DNS-nya, kita centang allow remote request-nya, lalu kita apply, lalu OK. Terus yang keenam, kita buat NAT dengan chain-nya itu src NAT. Terus kita buka IP di firewall di IP-nya ini, kita ganti chain-nya src NAT, dan untuk action-nya ini masquerade. Tampilannya seperti ini. Nanti kita akan lakukan implementasinya. Lalu di PC1 dan PC2 saya akan menggunakan IP
seperti ini. Untuk PC 1 kita menggunakan 192.168.1.1/24. Untuk PC 2-nya 192.168.1.2/24. Dan yang terakhir kita akan melakukan skenario pengujian. Untuk persiapan pengujiannya ini kita pastikan PC 1 dan PC 2 bisa berinternetan. Terus pastikan juga PC 1 dan PC 2 bisa ngeping ke router. Dan yang terakhir kita pastikan PC host atau laptop mewakili publik bisa masuk router dengan IP Winbox. Dan pengujian yang kedua yaitu pengujian pada firewall-nya. Jadi kita buat firewall filter agar PC 2 tidak dapat berinternet. Terus yang kedua, kita buat firewall filter agar PC 1 tidak dapat ngeping ke router. Dan yang terakhir, kita buat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Oke, kita langsung ke implementasi dari GNS 3-nya. Ini tampilan skemanya. Jadi langkah yang pertama yang tadi kita sudah melakukan sharing interface WiFi ke VirtualBox host only adapter. Lalu ini kita hubungkan switch publik ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter. Jadi ini jangan lupa kita centang dulu ya, so special Ethernet interface-nya. Lalu kita klik WiFi, tanda panah ke bawah, lalu kita pilih virtual host only network. Lalu kita klik add. Di sini saya sudah nge-add dan habis itu kita play dan oke. Oke, lanjut setelah sudah menghubungkan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter, kita langsung kita start ya, kita mulai. Di sini saya sudah card-nya. Ya, di sini ada PC 1 dan PC 2. Langkah yang pertama di PC ini kita lakukan configure router dari Winbox PC 1. Kita buat IP pada DHCP client. Nah, ini kita untuk untuk agar kita mendapatkan interface Ether 1, ini kita klik plus ya di sini, plus. Lalu kita klik apply, kita pilih Ether 1, kita klik apply, terus kita di sini saya sudah mengapply-nya dan kita mendapatkan status pada DHCP kliennya seperti ini. Kita akan mendapatkan IP address 192.168.1.37.46/24. Selanjutnya kita tambahkan IP address di interface-nya. Kita dengan menambahkan IP, kita plus ini, kita tambahkan, kita masukkan. Ini IP-nya saya sudah masukkan, yang masukannya di sini ya. Sini saya sudah masukkan ke IP address-nya dengan IP address .254/24. Sini saya sudah menginput. Jadi kita tinggal apply dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita setting agar IP DNS, kita setting DNS-nya pada IP agar router menjadi DNS proxy. Jadi kita aktifkan allow remote request-nya. Lalu kita apply, lalu kita oke. Kita lanjut ke NAT-nya. Kita create NAT, kita firewall. Lalu kita masuk ke NAT-nya. Lalu
kita ganti chain-nya ini srcnat. Lalu untuk out interface-nya ini kita menggunakan ether 1. Lalu kita masuk ke action. Jadi di action ini kita menggunakan mesh curate. Lalu kita oke. Dah untuk apa namanya NAT-nya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Setelah itu kita setting terlebih dahulu IP pada PC 1 dan PC 2. IP-nya seperti ini, kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Untuk default gateway-nya kita pakai .254. Untuk preferred DNS servernya kita menggunakan 254. PC 2 kita setting. Nah, ini kita menggunakan IP address-nya .2. Untuk default gateway-nya sama dan preferred DNS servernya juga sama. Setelah setting IP address di PC 1 dan PC 2, kita akan melakukan pengujian yang tadi saya sebutkan, yaitu kita pastikan PC 1 dan PC 2 ini bisa berinternetan ya. Jadi kita buka Google-nya, kita coba Google. Untuk PC 1 kita bisa, untuk PC 2 juga bisa dan berhasil. Terus yang kedua kita pastikan PC 1 dan PC 2 bisa ngeping ke router. Kita ping. Ya berhasil, pingnya berhasil. Untuk PC 2. Oke, berhasil. Bisa masuk router dengan IP Winbox. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Di sini kita konekkan di aplikasi Winbox. Ya, di sini tampil tampilan pada admin di Winbox. Tampilannya seperti ini, bahwa PC host atau laptop ini bisa masuk ke router dengan IP Winbox-nya. Untuk persiapan pengujian, itu tadi merupakan persiapan pengujian, sudah berhasil. Kita lanjut ke pengujian firewall-nya, di mana yang pertama kita buat firewall filter ini agar PC 2 tidak dapat menggunakan internet. Jadi di sini kita setting. Ya, di sini kita berubah chain-nya jadi forward. Lalu kita untuk protokolnya kita ini dulu.
di drop. Kita coba bahwa PC2 tidak dapat berinternet. Ya ini connecting terus ya. Ini berarti berhasil untuk pengujian firewall bahwa PC2 tidak dapat berinternet. Nah, kita lanjut ke pengujian firewall yang kedua, di mana kita buat firewall filter ini agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Caranya sama, chainnya ini kita rubah, lalu addressnya protokolnya kita rubah juga jadi HTTP. Chainnya kita kita uji bahwa PC1 ini tidak dapat ngeping ke router. Ya, ini request timeout ya, berarti bahwa ini terbukti membuktikan bahwa PC1 ini tidak dapat ngeping ke router untuk pengujian firewall yang kedua. Terus yang terakhir kita akan kita akan membuat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Jadi kita setting chainnya dan untuk addressnya untuk settingannya seperti ini. Lalu untuk actionnya kita ganti drop. Oke, selanjutnya kita buka inboxnya, aplikasi inboxnya. Kita buktikan bahwa PC tidak bisa masuk lewat IP inbox. Kita connect. Ya, ini sudah terbukti ya bahwa firewall filter PC host atau laptop ini tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Ya, itu merupakan simulasi dari firewall. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.